Welcome. Selamat datang di Soul Sepatu YouTube channel bareng gue Zikri Zulfikar. Mengingat brand lokal yang sekarang semakin banyak dan gue rasa akan terus bertambah tiap tahun dan mungkin beberapa tahun ke depan, ini menjadi pertanda juga bahwa akan semakin banyak pula desainer-desainer baru yang bermunculan. Jadi, sebagai desainer yang awal karirnya memiliki banyak keputusan yang kurang tepat, ada beberapa hal-hal yang gue rasa dulu gue nggak tahu. Jadi gue mau share 5 hal yang perlu lu ketahui sebagai calon desainer. Yang pertama, bentuk sepatu atau shape dari sepatu itu tidak mengikuti bentuk kaki, tapi mengikuti kebutuhan kaki. Gue akan selalu bilang hal ini terus-menerus. Gue udah pernah bilang di kelas gue dulu, gue juga udah pernah bahas di video gue yang menggambar sepatu. Lu kalau mau lihat bisa di sini. Di sini. Oh, ya itulah. Di sana gue menjelaskan kalau bentuk kaki itu semuanya sama, ya in terms of bentuk ya, kaki manusia nggak ada yang tiba-tiba kayak gini kan, pasti semuanya ada jari, terus anatominya sama lah, paling beda panjang, lebar dan lain-lain. Harusnya bentuk sepatu tuh semuanya sama kalau emang lu menganggap bentuk sepatu itu ya dari bentuk kaki. Tapi kenyataannya kan beda-beda karena kebutuhan kaki itu juga beda-beda. Misalkan lu kalau bikin sepatu buat climbing, ya sepatunya kayak gini gitu kan, nggak mungkin kaki manusia kayak gini bentuknya. Jadi ya emang kebutuhannya. Atau yang di hal fashion deh, kalau performance mungkin lebih enak ya jelasin. Tapi kalau di fashion tuh lebih abstrak tuh. Nah, fashion sendiri juga ada kebutuhannya, kayak dress shoes sama casual sehari-hari komuter lain itu juga beda gitu bentuknya. Kebutuhan tuh emang bervariasi, sehingga lu harus paham kalau lu ngedesain sepatu, lu harus pahami kebutuhannya untuk apa. Jadi jangan terlalu lama menghabiskan waktu untuk mempelajari bentuk kaki. Itu sah-sah aja menurut gua. Cuman memahami bentuk kaki itu lebih menjadi nilai tambah dalam pemahaman lu akan how fit works. Ya gitu aja. Nomor 2, jago sketsa itu penting. Mungkin ini banyak yang bertentangan juga ya. Cuma menurut gua jago sketsa itu penting. Kenapa? Mungkin di zaman gua atau senior gua dulu yang dituntut dari forward designer, ya yang penting lu harus paham dulu nih tentang basic construction, lu harus paham tentang bagaimana mendesain, problem solving dan lain-lain gitu. Dan sketsa menjadi kebutuhan yang sekunder lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau di era sekarang, informasi basic itu lu bisa dapatkan di mana aja. Dulu mungkin zaman gua Instagram, kalau mencari informasi tentang sepatu ya paling Konseptix. Sekarang ada banyak banget lu bisa cari di Instagram. Jadi ketika semua orang bisa mendapatkan akses informasi dengan mudah, ya berarti basic skills yang tadi gue mention sebelumnya itu udah semua orang kita anggap bisa gitu. Dan lu sebagai desainer punya nilai jual di mana kalau lu nggak bisa jago sketsa. Maka menurut gua sekarang jago sketsa itu adalah kebutuhan primer. Karena gini, sketsa itu menjadi salah satu key dalam komunikasi, presentasi ya. Kalau lu punya ide yang cemerlang, tapi lu nggak bisa ngomong, lu nggak bisa present desain lu dengan baik, ya orang nggak akan ngerti dan ujung-ujungnya useless. Hanya lu yang nganggap lu pinter kalau lu nggak bisa ngomongin seberapa pinter lu. Nah, menurut gua sketsa itu adalah salah satu bentuk komunikasi, salah satu bentuk how you tell your design to other people. Nah jadinya buat gua, lu harus jago sketsa. Jago itu nggak harus yang dewa banget atau canggih banget sketsanya, tapi lebih ke yang penting bagus, yang penting oke, informatif, proporsional, dan hal-hal basic kayak gitu lu udah pahami. Anggapannya gini, ada perusahaan ini gua bisa konteksnya ke klien juga ya kalau lu mau refer as a freelancer. Jadi kalau ada perusahaan mempunyai 2 kandidat. Yang satu kandidatnya punya design skill yang biasa aja, pemahamannya akan tren belum terlalu bagus, tapi sketsanya bagus, portfolionya dipresentasikan dengan baik dan dia mengkomunikasikan ide dia dengan cemerlang. Sama satu lagi yang idenya canggih, pemahamannya akan problem solving itu keren, metode desainnya bagus, tapi dia nggak bisa present dengan baik gitu. Salah satunya sketsanya nggak terlalu bagus, portfolionya nggak indah. Jadi ya sebagai perusahaan, gua rasa ya bakal memilih yang sketsanya bagus, karena untuk masalah basic understanding tentang desain segala macam lu bisa pelajarin lah gitu. Tapi untuk orang mau ngelihat lu itu ya pertama portfolio lu harus bagus. Nggak cuma sketsa ya, ini juga ada skill-skill lain yang mungkin lu seperti kayak 3D atau animasi atau grafik. Sebenarnya itu semua kepake loh di profesi kita. Nomor 3, jangan mendesain yang sudah rame di market atau yang kita suka bilang bahasa Jawanya hype.
Jadi kan kita kalau develop sepatu, ngedevelopnya, bukan ngedesainnya aja, ngedevelopnya doang aja tuh udah makan waktu 3 bulan paling cepat menurut gua. Belum proses lu mendesain, belum revisi ini itu. Jadi kalau lu membuat sesuatu yang udah rame di pasaran, ketika lu bikin sepatunya, proses dari awal desain sampai development mungkin kurang lebih 5-6 bulan paling cepat. Pas rilis ke market, trennya udah habis, momennya udah selesai. Jadi kalau bisa lu belajar bagaimana cara membaca tren ke depan. Itu yang sering kita bilang sebagai trend forecasting. Kalau lu mau tahu lebih banyak tentang apa itu trend forecasting, lu bisa denger podcast gua. Ntar gua share di deskripsi linknya. Gua ngobrol dengan salah satu trend forecaster Indonesia yang ada di Jerman, Mbak Isti. Tren itu sebenarnya ada 2 konteks ya. Ada konteks pertama yang populer banget nih, yang diketahui orang, yang kita baca di majalah-majalah, itu konteksnya ke fashion ya. Itu yang kita paham ya, yang katanya, nah itu sebenarnya konteks fashion itu lebih ke gaya. Jadi ya ini trennya 60-an, 70-an, 80-an, Gatsby. Nah itu sebenarnya konteksnya konteks gaya, dan itu sifatnya adalah sementara ya, temporary dan sebentar ya. Lu dengerin deh. Menurut gua trend forecasting itu tidak sesuatu yang harus kita kuasain, cuman at least kita aware akan hal tersebut. Jadi janganlah bikin desain yang mirip-mirip sama yang udah ada di market, strapnya itu lagi, vulcanize-nya gitu lagi. Please lah. Nomor 4, jangan ngerasa bisa mendesain segala jenis sepatu. Gua dulu baru-baru awal di sepatu ya, belum menjadi profesional, cuma udah ikut kerja sama dengan beberapa orang di dunia sepatu. Gua dibilangin bahwa kalau lu desainer sepatu, berarti lu harus bisa ngedesain segala jenis sepatu. Lu membuat lu menjadi desainer yang lebih baik. Saran gua, jangan makan omongan itu. At least untuk pemula. Karena gini, kalau lu baru masuk, lu mencoba explore di dunia footwear design ini, dan lu memilih segala jenis kategori sepatu, buat gue itu hanya membuat lu stuck. Jadi kalau bisa lu pilih satu field yang menurut gue lu suka dan lu passion di hal tersebut. Kalau gue contohnya di performance gitu, jadi gue fokus ke performance, apapun performance-nya gue suka, jadi mindset-nya itu udah kebentuk. Dan kalau lu mencoba menguasai semua kategori sepatu, justru nggak ada fokusnya dan lu nggak punya pemahaman yang mendalam akan kategori tersebut gitu. Jadi buat gua, lu cari passion lu di kategori apa, bisa performance kayak gua, bisa lifestyle, bisa sepatu yang bermain di arah eksplorasi material, mungkin sustainability, mungkin pemanfaatan sumber daya alam dan lain-lain. Jadi maksudnya ada banyak jenis kategori sepatu yang bisa lu cari fokusnya di mana. Dan itu menjadi salah satu kunci lu sebagai desainer yang dipilih oleh perusahaan atau oleh klien ketika kalau lu freelance. Karena mereka akan mencari desainer yang spesifik ke arah mana gitu. Kalau emang lu fokusnya di performance, ya lu fokus di performance. Nanti lu bakal coba apply ke perusahaan-perusahaan yang bermain di performance, atau lu cari-cari klien yang mencari desainer performance gitu. Kalau lu bisa semuanya, portfolio lu campur, orang akan bingung. Recruiter tuh akan bingung, nih anak mau kemana, cocok nggak ya sama yang gue cari sekarang, kayak gitu. Dan yang terakhir, nomor 5, gaji. Ini adalah sesuatu yang harusnya gue tahu dari dulu. Ini menjadi salah satu penyesalan gue, kenapa gue dulu nggak jago nego gaji. Gaji ini bisa juga diaplikasikan ke red card lu ya, kalau lu menjadi freelance gitu. Buat gue, mungkin gue juga ya, dulu tuh kita kalau ngomongin atau negosiasi gaji pada perusahaan ataupun pada klien, itu rasanya kita kayak meminta duit gitu. Jadi ada rasa nggak enakan, kayak gajimu berapa misalkan, segini pak, boleh nggak ya? Hehehe. Jangan, lu harus bermental, lu tuh bukan meminta duit ke perusahaan, tapi lu harus menghargai diri lu seberapa besar. Menghargai diri sendiri itu penting loh. Menurut gua, kalau lu belum tahu gimana cara menilai diri lu harus menilai diri lu dulu sebelum lu negosiasi gaji atau menentukan harga ke klien. Jadi kalau mindsetnya udah dirubah, buat gua enak lu negosiasinya, karena lu bukan meminta duit, lu nggak mengemis, lu nggak enak, lu gila nggak enakannya. Segini pak, nggak, naikin dong. Ya ini bukan berarti gue bilang lu harus minta gaji setinggi-tingginya atau semahal-mahalnya, ya nggak juga, lalu jangan bego juga. Tapi maksudnya jangan menilai rendah diri lu lah gitu. Kalau lu mau mengukur seberapa besar value lu sebagai desainer, buat gue ada 3 hal yang harus lu pahamin. Yang pertama, seberapa banyak waktu yang lu habiskan untuk menguasai skill yang lu punya.
entah itu melalui course, melalui mungkin kuliah, ataupun hal-hal lainnya yang membuat waktu lu invest ke sana, itu harus lu pertimbangin. Yang kedua, lu harus tahu berapa duit yang udah lu keluarkan untuk mendapatkan ya skill desain tadi gitu. Ya kayak tadi, lu udah berapa banyak lu bayar seminar, bayar workshop, atau udah berapa banyak duit yang lu pakai untuk beli tools, entah itu software ataupun hardware-nya. Jadi pertimbangan itu. Dan yang terakhir, sudah berapa banyak project yang berhasil lu kerjakan. Semakin banyak projectnya, berarti semakin banyak experience lu, maka semakin bagus lu dalam hal menganalisa problem. Asumsinya seperti itu. Jadi kalau 3 hal tadi, waktu, duit, sama experience, itu lu banyak di sana, walaupun lu fresh graduate, buat gua jangan takut untuk mengasih harga yang cukup tinggi. Karena lu ada yang lu jual gitu. Lu tidak mengemis ke perusahaan, lu tidak mengemis ke klien. Lu punya value-nya. Tapi kalau ada yang nanya, jadi berapa bang standarnya gaji desainer Indonesia? Nggak, menurut gua nggak ada sih standar itu yang menciptakan lu sendiri gitu. Jadi buat gua standar apa ya, kalau ngomongin angka itu nggak ada sih. Kalau standar secara pendapatan kayak UMK atau UMR itu kan sudah ada ya per daerah, jadi lu bisa berpatokan dari situlah. Cuman setelah itu ya itu tadi, ketiga hal tadi kayak waktu, uang, dan experience, lu semakin banyak lu bisa naikin terus tuh angka lu, jadi value makin tinggi. Ya tunjukkan juga itu di portfolio lu, jangan lupa. Jadi ya semoga gua share ini gua membantu calon-calon desainer yang akan masuk ke industri untuk terhindar dari kesalahan yang pernah gua lakuin. Jadi semoga sukses, persiapkan portfolio dengan baik. Kalau ada yang mau ditanyain, monggo tanya aja ke gua. Kalau bisa gua jawab, gua jawab. Ya sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Yos!